Baik, sahabat Amal berikut di mana saja berada. Ke informasi berikutnya dari Warta Pagi RRI Makassar, olahraga hoki merupakan salah satu olahraga yang dipertandingkan di berbagai event dan multi-event olahraga baik di tingkat nasional maupun internasional. Kendati cabang olahraga kategori cabang olahraga Olimpiade, namun di Sulawesi Selatan tidak berkembang dengan baik. Gajah Mada Harding, Ketua Federasi Hoki Indonesia (FHI) Pemprov Sulsel saat dihubungi RRI mengatakan di hati, marilah sambung neda menggenggam janji. Jika rindu kita sama rindu di dalam mimpi batamu, lamojo lambe pinta balaku. Jika rindu kita sama rindu di dalam mimpi batamu, lamojo lambe pinta balaku. Tanggalnya kabar itu denai di rantau, ambil eloknya sayang, buang buruknya. Bersabar adik, bersabar menanti, denai lai kau pulang. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
Kabaratna Pro 4. Kabaratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat malam berikut, jenang kudus adalah makanan khas dari Kudus, Jawa Tengah yang mirip dodol Garut dan dijual dalam potongan kecil, dibungkus plastik serta dikemas dalam dus atau mika. Diproduksi secara manual oleh ratusan industri rumahan. Jenang ini tidak hanya memperkaya kuliner daerah, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat lokal dan pilihan populer bagi wisatawan. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat malam berikut di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan baju-baju jiki sehat-sehat semuanya. Dan tentunya hari ini dilewati dengan penuh kebahagiaan. Nah, hari ini hari Sabtu yang libur hari ini, selamat libur. Kalau yang bekerja, selamat bekerja, rajin-rajin bekerja. Identene saya tahu tidak libur, walaupun saya kerja Senin sampai Jumat dan tidak libur Kak. Kenapa? Kerja Kak juga di rumah. Oh iya jadi tetap juga bekerja walaupun itu bukan di tempat kerja tak yang rutinitas sehari-hari di mendapatkan uang begitu ya. Tapi di rumah juga dapat duit dan kenapa? Jualan Kak. Oh iya deh. Semoga hari ini apa yang diharapkan berjalan dengan lancar, kumpul bersama keluarga, bekerja juga diridhoi, mendapatkan rezeki sesuai dengan keinginan dan harapannya, amin. Yang hari ini punya rencana untuk pergi, ya siap-siap pikir dari sekarang. Sudah jam berapa sekarang Dentene? Jam 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi yang mau pergi siap-siap Miki, acaranya jam 9 Dentene. Biasa kalau ibu-ibu itu make upnya agak sedikit lama tapi
Persiapannya itu biasa 1,5 jam 2 jam paling tidak. Pagi-pagi nih sudah selesai make up maka deh karena jam 9 itu mau pergi jalan. Begitu biasa deh ente ya. Oke lah, baik. Untuk hari ini semoga apa yang sahabat budaya inginkan juga tercapai dan pasti juga kumpul bersama keluarga menyenangkan. Nah, saya tidak kemana-mana jin entene. Oh ya, tinggal jadi rumah karena ada kumpul keluarga. Alhamdulillah. Kita dengarkan dulu Kelong apa informasi akan saya hadirkan dan saya akan nantikan telepon di 0811 400 9250. Silahkan tonton kami juga di RRI Digital dan juga di Facebook Pro 4 RRI Makassar. Yang mau bergabung di Facebook boleh, nanti saya bacakan komentarnya pagi hari ini dan di telepon kami 0811 400 9250.
na sasakiro alena ambo na candriku na sengaro tahu pedi tuli macam pai tapana reko engka dari bolana tuli matu duko jokai reko loka bolana sampai dama saudaraku sampai matamu sanindona saudaraku sampai matamu saniambona Papasang dai tunru. Oh ya nak, ang rangi ko. Nia antu talu cappa. Ni eram punanjoin ko riburik marai. Ia mentu cappa lila. Cappa badi siagan cappa kaburat neang. Jagai bajit talu cappa kana. Ikaw asawala yareka sulu. Baturi kauji ante kam magioknu. Siagan talu cappa kanuerang. Manna bulain balaknu. Bulain cocorannu. Tamanaika kairate lak baku si bongking pak risikku si kapoyang jene matangku masolon si lepa-lepa sarip batang aji tojeng ia jikali majarre pindut cikali na empor ranggasela apa ya kau nupasan pun nanakku koryam maknu inakke ia angin apuna lamiri puna boko mo lampaku tiaki rampeak kodi rampeak golla naku rampe kikaluku lompo batam wanjo cini tin rinna bawa karaing ia tena nagio ia tena na tak lengang-lengang niak kaana mempo angerang kasiasiku sabat niak na jakku laku pabattu kamase-mase kueran tak dongko rimang kokkebo nakip minasa ni paempo kalak birang apa ni kanre rianja ni kadok ripadatari sambayang aji na puasa si bulanga salona. Bajimi sahabat malam berikut di mana saja berada. Kita masih bersama pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Apa informasi pagi hari ini sahabat budaya? Tentunya tentang budaya kita di Sulawesi Selatan. Informasi kali ini saya akan hadirkan mengenai ritual Macera Manurung di masyarakat Enrekang. Dan seperti apa sahabat budaya informasinya? Kalau biasanya masyarakat Enrekang sendiri itu di Desa Pasang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang menggelar pesta adat Macera Manurung. Nah, desa ini sahabat budaya itu mengadakan ritual tersebut dengan tradisi budaya yang kuno, yang dimana Macera atau penyucian ini bisa diartikan penyembelihan atau menyembelih binatang untuk dipersembahkan bagi penguasa alam semesta. Nah, untuk itu Macera Manurung sendiri ini tadi arti dari Macera. Nah, bagaimana dengan Manurung? Manurung sendiri dalam terjemahan bebasnya ini mengatakan bahwa berarti sesuatu yang turun dari kayangan atau sesuatu yang diturunkan langsung dari Tuhan. Meskipun pemahaman Islam telah menjadi bagian dari masyarakat Enrekang,
Namun estetika dari tradisi Macera tetap dilaksanakan atas dasar penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Nah, di Desa Pasang setiap tahunnya ini menggelar Macera Manurung, namun ritual atau pesta akbarnya itu hanya dilaksanakan sekali dalam 2 tahun. Waktu pelaksanaan juga hanya bisa dilakukan pada hari Kamis dan Jumat serta usai panen raya atau menjelang musim tanam. Baik, silakan yang mau bergabung sahabat budaya, mungkin di masyarakat kita banyak yang melihat bagaimana Macera Manurung itu dilakukan, apa-apa saja yang disajikan. Kalau di Enrekang itu artinya mensucikan, atau ini orang bilang di Enrekang bilang tradisi penyembelihan binatang untuk dipersembahkan bagi penguasa alam semesta dan diadakan itu musim tanam tiba. Oke, kita ke penelpon. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi Jono. Kenapa? Oke, apa kita kalau begitu? Cari kopi. Nggak ada di sini kopi, bilang. Nggak ada di sini. Oh, kalau di samping saya ada. Kalau di samping saya ada itu warna merah, kuning, hijau, ya. Iya dong, pelangi dong. John, kalau di Bone itu apa biasa? Ada Macera juga di kampung tak? Apa saja yang dicera? Ini kalau masuk musim tanam ya, kalau di Enrekang, masyarakat Enrekang. Kalau di Bugis ya? Betul, iya. Orang bilang apa darah ya, mengucurkan darah begitu ya. Ya, betul. Iya. Ya, iya. Betul. Sapi, oh salah ya. Tergantung dari uangnya juga sih. Ya. Manurung. Kecamatan Mayua, Desa Pasang. Ya, makanya di masyarakat Enrekang semua umum ya. Oke. Oh, tidak tuh. Kalau di sini 2 tahun. 2 tahun sekali ya. Maulid Nabi kita bacanya di mana itu? Salah kita itu ya. Bacanya di di mana? Ya Cocomi, Desa Kalupini. Tapi tidak 8 tahun sekali. Bacanya iya, di bulan Ramadan, Muharram. Tidak bisa maksudnya dilakukan hal tersebut ya di saat Ramadan, Muharram dan Maulid atau Rabiul Awal. Sekarang, itu dia makanya dibahas ini, ya oke. Iya.
Mhm. Mhm. Ya. Mhm. Oh, oke. Mhm. Oh ya. Dapat info dari keluarga begitu dan Jono ndak datang ke sana. Latihan Ritata. Hmm. Hmm. Mhm. Iya. Hmm. Mhm. Artinya bisa membaca ya waktunya kapan hujan, musim hujan, kapan mm-mm. Maksudnya apa hubungan coba ya? Mhm. Nah, langsung berkerut mukaku. Apa hubungannya coba? Alam berbicara, Allah berbicara. Lagu itu cek. Hmm. Terus? Hmm. Oke. Hmm. Iya. Mm-mm. Mhm, mhm. Ya. Hmm. Oke. Ya. Mhm. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Ah, oke. Mhm. Mhm. Iya. 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 Apa? Maksudnya kemana-mana ini bicaranya ya? Apa itu? Mhm. 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 Begitu ya? Oke. Saya tidak mengerti saya maksudnya kemana-mana dirimu. Kita fokus ke satu tempat, kita bilang lain. Mhm. Ini kita maksud di mana, daerah mana ini kita maksud? Mhm. Kenapa dia? Mhm. Mhm. Oh itu. Mhm. Kalau apa?
Ya rame ya. Mhm. Ah gitu. Ya. Mhm. Kita pernah ikut tidak Mas Sempe? Pernah waktu kecil atau sudah remaja atau sudah tua? Masih remaja? Oke. Alasan. Oke, baiklah. Oke. Ah, iya. Iya. Mhm. Ah, iya, betul. Iya. Iya, iya. Mhm. Oke deh, baiklah. Mhm. Sudah selesai, diulang lagi double-double. Oke, terima kasih John. Ah, oke deh. Iya, makasih banyak. Ditunggu. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Jono sudah bergabung pagi hari ini memberikan terkait komentar mengenai Macerak Manurung. Ini satu ritual mensucikan juga ini ya biasanya itu musim panen atau musim tanam, maksud saya musim tanam tiba itu mereka menyembeli hewan atau binatang. Oke, assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Selamat pagi Pak Wahyu. Jadi kemana Miki hari ini? Pagi-pagi, nah Tena Coto pagi-pagi inji. Oh ada yang coto di samping, salamku buat samping. Nah, oh ada kan? Kalau begitu ini makan yang banyak ya, nanti jangan ingat Jono itu maksudnya. Ingat saya diingat nah Ibu nah. Oke lah. Jadi berdua jalan hari ini. Iya alhamdulillah. Oh bertiga. Salamku buat yang ketiga. Saya kira dengan si bocah. Berdua ya. Oke. Pak Wahyu, kalau bicara mengenai ritual Macerak Manurung, ini mungkin sama juga di daerah Goa dan lain sebagainya punya acara Macerak. Nah, pernah kita melihat acara Macerak itu? Saya belum pernah terus terang. Nah, itu dia. Iya, ritual betul. Iya, iya. Iya, ini orang tua ini, dia juga suka ikuti juga anunya orang tua ini. Oke, silakan dilanjut. Ya, ya itu dia betul. Ya, ya, betul. Iya, pasti pernah kita tapi masih kecil ki, masih ingusan, tidak ditahu ki. Iya, betul. Paham.
Ya. Oh ya, oh pakai macara juga itu, Pak Wahyu. Oh, oh iya ya, lalu, ah, mhm, mhm, iya iya iya, iya, oh, oke, iya itu dia memang. Nah, cara ayam Ji. Heeh. Nah, oke. Oh begitu kah? Oh ya, potong ayam. Benar, benar, benar. Oke, oke. Heeh. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Ya, begitulah. Nah, banyak acara nikah yang mm, ya, iya, mhm, iya, iya, iya. Oh begitu, double tahu. Iya, 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 iya. Iya, iya, oke, oke. Iya, iya, itu jadi yang ditekankan. Mhm. Iya, 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 mhm. Iya. Oke deh, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Iya, sehat selalu. Iya, hati-hati Ki. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Wahyu sudah bergabung di pagi hari ini dan masih bersama Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai.
kamanku. Oh, tenai sekali neke susahku. Nuboko ina talasaku. Siranu kana susahnya waku. Amolika simpung pak mai. Siranu kana susahnya waku. Amolika simpung pak mai. Lagi ngotak-ngatik aplikasi apa sih di handphone? Kok sibuk banget dari tadi? Ya elah, jadul loh. Lah, kok jadul? Ya iyalah, masa kamu gak tahu sih? Ini aplikasi nguntungin. Kalau menang aku bakal traktir seisi rumah kamu deh. Ah, gak usah repot-repot deh. Mending jadul daripada harus judi online. Syukur-syukur kalau menang. Kalau nggak menang, kamu juga kan yang pasti rugi. Lagian, kamu juga harus tahu. Bagi pelaku judi online dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 2. Dan, hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Emang kamu mau? Kamu cerewet banget sih. Ini nih, kalah deh aku jadinya. Nah, tuh kan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, masih bersama di pagi hari ini acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Assalamualaikum Bari Basa. Iya, Pak Marsuki. Iya, Pak Marsuki kalau bicara tentang Macera Manurung pernah atau Macera lah pernah dilihat Pak Marsuki? Iya. Oh iya tahu. Oke. Heeh. Kenapa bisa? Iya. Iya, 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 iya. Memang ayam dikejar, kecuali kalau ayam potong ndak dikejar. Oh iya. Oh begitu. Oh iya, iya, iya. Lalu iya. Mhm. Oh iya. Aduh, saya lupa. Oh begitu. Oh. Iya betul. Kenapa Pak Marsuki? Oh iya, 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 iya. Ya. Ya, 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 oke, oke.
Ya, rata-rata jantan yang dikorbankan ya Pak ya. Heeh. Hmm. Mhm, mhm. Oh begitu, yang dicerak ya. Iya iya iya. Iya, heeh. Mhm. 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 Ya. Mhm. Mhm. Iya iya iya, heeh. Iya. Ah, iya Pak. Mhm. Iya. Iya. Oke deh, terima kasih Pak Marsuki. Iya. Iya. Makasih Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsuki Yusuf sudah bergabung pagi hari ini meluangkan waktunya bahwa memang macera itu oh ya kalau di atas kepalanya ayam itu namanya jengger ya ingat ya namanya jengger. Memang kalau biasanya kita cera itu ada yang tidak memotong hewannya atau kepalanya maksudnya ini kalau memotong banyak nih. Tapi kalau itu biasanya ada juga yang ceraknya melalui jengger ayam atau yang di atas kepala ayam itu ya yang warna merah. Oke, penelpon berikutnya. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Yeah. Selamat pagi Pak Abdul Rahim. Iya di Kaltim. Pak pernah lihat acara macera? Iya, terus bagaimana ritualnya mungkin? Mm-mm. Ya, mm. Pelakunya, pelakunya ya Pak ya, yang itu, yang memotong maksudnya. Ah, hmm. Ya, mm-mm. Ya, oh begitu. Hmm. Ya, mm-mm. Ya, oke. Ya, mhm. Mhm. Oh begitu. Hmm. Oh iya, iya, iya. Hmm. Iya, iya, gitu ya. Iya, iya, Oh, iya, iya, iya. Oh, gitu ya. Mhm. Iya, benar. Aha. Iya. Macera manurung. Jadi iya, jadi ini yang diturun dari Kayangan katanya ada utusan yang turun dari Kayangan. Ini dia adalah seseorang yang disucikan begitu. Jadi macera itu membersihkan kayak menanam gitu ya. Biasa juga alat-alat yang diturunkan dari yang nabawa ini manurung ini dari langit itu ada alat biasa nabawa. Nah, itu yang dibersihkan juga atau disucikan. Mm-mm. Yeah.
Mm-mm. Ya, iya, iya benar, iya. Mm-mm. Iya, mm. Iya, iya, iya. Mm. Mm. Oh begitu. Mm. 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 Ya, mm. Ya. Mm. Mm. Iya, mm. Mhm. Oh begitu. Jadi di situ. Mm. Ya. Mm. Oh begitu. Ya, ya, ya. Mm. Ya. Heeh. Betul, heeh. Iya. 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 Mhm. 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 Ya. Hmm. Iya. Oh, rekalang. Hmm. Hmm. Oh, begitu. Jadi ada ritual-ritual tertentu ya, Pak ya. Hmm. Ya. Ya. Hmm. Ya, ada tarian ya. Hmm. Ya. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Ya. Hmm. Wajan yang aluminium. Oh iya iya iya. Ah begitu. Mm-mm. Iya. Mm. Iya. 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 Mm. Mhm. Oh iya iya oke. Iya iya. Mm-mm. Ditapis ya. Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.
padi-padinya ya, anai-anainya. Mm. Mm. Oke. Iya. Hmm. Oh iya iya ya. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Abdul Rahim di Kutai Kertanegara Kaltim. Ini menjelaskan bahwa beberapa ritual adat, maksudnya ritual adat yang Macera ini itu ada beberapa fase yang dilewati, dan ini adalah beberapa fase yang disampaikan oleh Pak Abdul Rahim. Ya, ada potong sapi mungkin, dan ini dibuka bendungan, dan ini salah satu ritual yang selesai itu dikelilingi dulu sawah menggunakan atau ini ada apa, sapi begitu sebagai penarik ya dari alat bajak itu mungkin. Dan ini salah satu yang dilakukan masyarakat di sana juga adalah mapa dendang, ya kumpul tokoh adat begitu ya. Baik, dan dipilih hari-hari tertentu. Kapan itu? Biasa kan ada orang-orang dulu itu melihat hari yang baik begitu untuk menurunkan atau juga menggerakkan sawah itu supaya baik ya, harinya ada yang ya, namanya orang dulu ya sahabat budaya, walaupun mungkin kita sekarang mengenal semua hari baik, tapi ada hari tertentu yang mereka tentukan untuk bisa melakukan ritual tersebut. Kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kabaratna Pro 4. Kabaran Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saat pertama beriku Lapak Laonda merupakan sebuah wisata alam yang terletak di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Nah, tempat wisata ini bisa menjadi pilihan tujuan liburan dalam negeri bersama keluarga. Wisata Lapak Laonda mengusung The Green Highland. Tempat wisata ini berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut (MDPL). Lapak Laonda mempunyai arti lapangan luas mata memandang. Sesuai namanya, pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan padang rumput yang sangat luas saat tiba di kawasan wisata ini. Selain itu, Lapak Laona merupakan perbukitan sehingga bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang menyukai wisata alam di ketinggian tanpa harus lelah mendaki. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Sapa makun rai bangsa. Tania kakia Andri urane banyamakun rai. Dia Andri kusapae macai madu patau boleh. Macai madu patau boleh. Macam bangju dalam. Pasorok ni bapo jimu aja iya murenua. Uradena nita dece reko iya nita jengi. Diri bawan ni cinamu bapo jimuri lainnya. Megamu paro kalolo sapa makun rai bangsamu. Tania kakia Andri urane banyamakun rai. Dia Andri kusapae macai madu patau boleh. Macam madu patau boleh. Macam bangju dalam. Pasorok ni bapo jimu aja iya murenua. Uradena nita dece reko iya muta jengi. Uraui sesipamu iko tahu rangga sela mabelani rode cenge iya mukumina sae. Pasorok ni bapo jimu aja iya murenua. Uradena nita dece reko iya muta jengi. Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezoliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
Iya, sahabat budaya di mana saja berada, masih di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai bicara terkait dengan tradisi Macera Manurung di masyarakat Enrekang. Memang banyak ritual-ritual yang dilakukan. Setiap desa itu mungkin berbeda ya. Dan kita lebih kepada, saya ke desa di mana satu desa yang ada di Enrekang namanya Desa Pasang begitu. Oke, penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Iya, ye. Selamat pagi Pak Hamzah. Iya, Pak Hamzah dari Jawa. Logatnya Jawa sekali kita. Masalahnya di sini tidak ada orang Jawa. Jadi ada dialek Jawanya sedikit deh. Masalahnya di sini tidak ada orang Jawa. Saya ini orang Bugis, bukan orang Jawa. Jadi kalau logat Jawanya nanti hari Minggu. Bercanda. Baik, Pak Hamzah, kalau bicara tentang Macera itu pasti di setiap daerah ada. Nah, kita pernah melihat atau juga tahu tentang Macera sendiri. Iya. Ya. Iya. 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 Mapangolo tuh menuju, mulai, ya, mengawali. Ya, 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 ya. Irigasi, Pak. Iya. 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 Ulu Asek. Oke. Iya. Apa? Pak, Anai. Pemotong. Namanya Anai ya. Iya, Anai itu namanya. Iya. Oh begitu. Ya, ya. 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 Iya tahu. Iya. Iya, iya. Iya. Iya betul. Cocok gitu Pak. Iya, Iya. Iya. Iya, kenapa itu Pak? Iya. Banyak, iya betul. Iya. Betul, iya. Iya, lain adat tradisinya Pak ya. Iya.
Iya. Aha. Apa itu, Pak? Iya, tidak ada Pak di kota, di daerah, di desa pikir, kampung tak. Iya, iya betul, betul, betul. Iya, terima kasih Pak Hamzah. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Hamzah sudah bergabung di pagi hari ini dan coba ke penelpon berikutnya 0811 400 9250 masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya mau hadirkan dulu Kelong sahabat budaya sebelum kembali kita terima penelpon ya di oke, ada penelpon, kita coba dulu terima ya. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Selamat pagi, iya. Selamat pagi Apu Amran. Jadi kalau di Wajak masih ada tradisi macera, kalau sini macera manurung atau tradisi di mana masyarakat Enrekang itu mengadakan cera atau darah begitu ya, ditumpahkan dari hewan dan ini menjelang musim tanam begitu. Kalau di Wajo, iya. Ya. Adat ya, tradisi. Iya. Oh begitu, iya iya. Betul, Mak Gere. Iya, ya. Oh begitu. Ya. Iya iya iya. Ya. Ya. Habis itu ikan mayro kering mamo. Ya, satu ini. Ya, oke. Ya. Iya. Iya. Ya. Ya, Ya.
begitu. Heeh. Iya betul. Betul ada pakai kelambu, ada kelapa apa semua di situ diatur ya. Iya, benar. Tapi dilarang ki mendekat ya. Begitu di, ya. Hmm. Hmm. Heeh. Heeh. Iya, betul. Iya, iya. Hmm. Mhm. Yeah. Mm. Mm. Yeah. Mm. Hmm. Oh begitu. Iya. Hmm. Oh. Iya. Hmm. Iya betul. Iya. Mhm. Mhm. Hmm. Iya. Hmm. Kalau kalau kita percaya, kalau kita percaya tentang hal tersebut, ya. Mm. Kenapa? Ulang. Kenapa? Kenapa? Ya. 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 Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Iya, ada katanya bahasanya, Di. Ada bahasanya, Di. Mm-mm. Iya. Mm. Ya. Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. 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 Mhm. Iya, iya. Iya, terima kasih banyak. Iya, 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 iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh. Enggak ah, aku pede kok sama karyaku. Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy. Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu. Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh. Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Sesambaraku mai komita lulangan tondo ta tondo kada dianta tondo mabalo iya motoraya inanta ya susina que torroki di otoraya lendu ya masana na tu pena anta dami kuwa pia toraya tamelo jadu kami tiro jome lindona sabaden duka tu mataku kitiro tu lindona Pasti tongan nama-nama liurin Dan tu kada balona sang torayan Dan tu misa kada lari potuo Na den duka tu pantan kada di pomate Oh ya, ya Den duka tu den pemamina toraya Tu den taru di pasar dan jo pesta Lamore komitan de sangan na tu depa Depa tori Amerikan dari pasir kopi Apa boleh ke kopi na totoraya Lamore sola de pavo na bade tu marawari alina sangilona mai komi esi uluku si sambaraku mai komi langan toraya male un tiro tondo maballo tondo toraya sangana na buda duka tu inan wisatana umpama sanang penanta den pamisa tu dami kalupai de patori de patori mamilyo di kani ke allo ke bongi inang mamitongan inatay duana ke mi pasi solo kopi na toraya patori de patori mamilyo di kani ke allo ke bongi dana ange tapu saba more duka tu sola nola kandena pasi sola kopi patori mamilyo di kanderi pasi hiru kopi apa boleh ke kopi na toraya nell'amore terruco mi anche tapu depatori tu dari baluk io tingo per tokoan tu di baluk sola de pavobo na bade tu marawari alina sangilona mai komi esi uluku si sambaraku mai komi langan toraya male un tiro tondo maballo tondo toraya sangana na buda duka tu inan wisatana umpama sanang penanta den pamisa tu dari kalupa
Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Nomal berikut di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai, dan tentunya saya masih terima penelpon di 0811 409 250. Bicara tentang tradisi masyarakat di Enrekang, dan ini namanya tradisi Macera Manurung. Kita coba di pagi hari ini yang mau bergabung 0811 409 250, silahkan, saya nantikan teleponnya, dan kita coba dulu ada penelpon ya, semoga bagus sinyal kita di pagi hari ini. Ya, assalamualaikum Bari Bahasa. Iya, dengan Dengesa Goa. Oke, Dengesa. Dengesa, silahkan. Iya. Iya, iya pernah lihat, iya benar, iya. Mm. 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 Oh begitu. Mm. Mm. Oh. Mm. Mm. Oh. Mhm. Iya, heeh. Mhm. Iya. Iya. Hmm. Iya. Iya, iya. 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 Tidak pernah melihat, belum, iya, belum, iya. Iya. Mhm. Mhm. Iya, saya tidak pernah lihat begitu, iya. Mhm. Oh. Oh, kalau saya di tempat itu yang Datu Museng yang di dekat rumah sakit apa itu ya, itu saya pernah pergi Pak, tapi di bagian luar saya enggak masuk. Itu tidak ada kelambunya Pak. Iya. Ada memang tempat di situ, tapi saya enggak masuk ke dalam kuburan itu, hanya 2 kuburan ya di situ ya Datu Museng ya. Iya, rumah makan, memang rumah makan di samping Datu Museng punya kuburan. Oh begitu, saya penjaganya sempat ke tempatnya penjaganya dan wawancara dengan beliau. Ya, tua ya orangnya, tua sekali Mi, ada videonya, ada foto kami. Oh iya, dia tinggal sama kakaknya perempuan. Oh tantenya, mohon maaf, saya lupa ini, tapi tahun kemarin ya. Di sampingnya rumah makan itu di beberapa ruas ya, 17 provinsi di samping ya. Iya benar, iya di situ, iya cocok. Benar sekali, iya sempat ke sana. Oh iya. Oh. Begitu. Oh iya, iya, iya. Oh. Bangunan besar Mi di situ, iya. Iya, iya dengan saya. Oh iya. Iya. Oh iya betul.
Mm-mm. Mm-mm. Iya, 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 iya. Benar. Mm-mm. Mm-mm. Oh iya, oke. Hmm. Hmm. Ah, ah. Sudah dilupakan ya. Ya. Ya, ya. Baik. Iya. Iya baik, terima kasih Dengesa. Iya. Iya, Dengesa, kita juga. Iya. Aduh, jangan diceritakan di sini, sudah sering kejadian. Iya, selalu setiap ini. Kami pengajian selalu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dengesa. Mungkin kalau Dengesa jalan-jalan ke tempatnya Dengesa, temannya itu dia punya buku, ada buku tamu. Kami sempat bertamu ke tempat beliau dan kami sempat membuat dokumenter tentang beliau. Ini penjaga dari makam Datuk Museng dan mereka ini turun-temurun begitu sahabat budaya. Bahkan sempat menceritakan tentang bagaimana mereka sebagai penjaga tidak sembarang ternyata ya orang dipilih itu menjaga makam Datuk Museng. Baik, saya coba lagi ke penelpon berikutnya, silahkan 0811 400 9250 yang mau bergabung. Kita bicara tentang Macara Manurung, tepatnya di masyarakat Enrekang dan ini ada di desa Pasang. Setiap daerah itu pasti ada beberapa ritual yang mereka lakukan dan ini kalau di desa Pasang, Kabupaten Enrekang, mereka punya estetika dari tradisi Macara yang tetap dilaksanakan itu atas dasar penghormatan atau penghargaannya kepada leluhur. Nah di desa Pasang itu setiap 3 tahun sekali mereka mengadakan Macara Manurung dan ritual atau pesta akbarnya itu hanya dilaksanakan sekali dalam 2 tahun. Nah, waktu pelaksanaan hanya bisa dilakukan pada hari Kamis dan Jumat serta usai panen raya atau menjelang musim tanam. Tidak diperkenankan menggelar Macara Manurung itu pada 3 bulan berikut ini bulan Ramadan, Muharram dan Maulid atau Rabiul Awal. Menurut salah satu pemangku adat Parisang, ini pelaksanaan Macara Manurung sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu dan tentunya disalurkan oleh para leluhur secara turun-temurun dan mereka juga sahabat budaya khususnya di desa Pasang ini ada beberapa benda pusaka atau manurung yakni tahu-tahu, labo, barang dan gandang ini ada semua di sana dan benda ini merupakan ya benda yang sudah berusia ratusan tahun begitu sahabat budaya dan tidak pernah dicuci menggunakan air. Nah benda manurung ini disimpan di tempat khusus di atas salah satu gunung kemudian baru diambil saat akan dimulainya prosesi ritual Macara Manurung. Sebelum dimulainya prosesi Macara Manurung itu ada yang harus dilakukan oleh beberapa rangkaian acara di sana ya. Sebelum Macara Manurung itu ada acara mak doa atau berdoa, mapadendang dan juga tudang sipulung antara pemangku adat. Serta pemotongan hewan berupa kerbau dengan syarat harus 2 ekor yang terdiri dari 1 jantan dan 1 betina. Saat ritual Macara Manurung di desa Pasang ini dimulai, seluruh pemangku adat dan kepala desa itu masuk ke dalam ambu atau tenda. Mereka duduk mengelilingi manurung atau pusaka dan ritual ini dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh tokoh masyarakat
setempat. Seperti apa lagi prosesinya? Kita akan coba sahabat budaya dengarkan dulu kelong. Saya juga akan terima penelpon di 08 11 492 50. Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang Punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai Mahakarya Dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo adalah bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia. Pada awalnya, para penyandang tunarungu menggunakan gerakan spontan untuk berkomunikasi. Namun, pada tahun 1981,
pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan nasional untuk menstandarkan bahasa isyarat Indonesia. Istilah Bisindo sendiri mulai digunakan pertama kali dalam resolusi Kongres ke-7 Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Gerkatin, yang diselenggarakan pada tahun 2006. Dilansir dari berbagai sumber, bahasa isyarat pertama kali diajarkan seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Italia pada abad ke-16. Dr. Cardano menyadari penderita tunarungu dapat diajarkan memahami simbol. Caranya dengan mencocokkan simbol pada hal-hal yang mereka lihat. Pemahaman Dr. Cardano ini bermula saat dirinya mengajarkan bahasa tulisan ke putranya yang memang seorang tunarungu. Lalu pada tahun 1775, seorang kepala biara bernama Charles Michel Deleuze dari Paris mendirikan sekolah gratis pertama bagi penderita tunarungu. Di sekolah ini, Deleuze mengajarkan penderita tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan, tanda jari, dan tangan. Mereka dilatih membentuk huruf menggunakan jari. Bahasa isyarat lalu menyebar ke Amerika Serikat setelah Thomas Hopkins, seorang rohaniawan, diundang ke Paris untuk belajar bahasa isyarat. Hingga saat ini, sudah banyak bahasa isyarat yang dipakai di setiap negara. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini yang pasti menemani sahabat budaya di Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai. Tadi sudah ada beberapa penelpon bergabung, silakan yang mau bergabung. Terima kasih Sumi Deng Lukmu sudah bergabung melalui WhatsApp kami monitor pagi hari ini. Selamat pagi untuk semua yang monitor begitu ya, walaupun tidak sempat bergabung. Kalau yang mau bergabung boleh, masih saya nantikan beberapa menit. Dan saya mau hadirkan kembali informasi sahabat budaya dan ritual tadi memotong hewan berupa kerbau yang sepasang jantan dan betina. Saat ritual Macerak Manurung di Desa Pasang ini dimulai, seluruh pemangku adat dan kepala desa masuk dalam ambu atau tenda. Mereka duduk mengelilingi manurung atau pusaka. Nah, ritual ini dimulai dengan membaca ayat suci Al-Quran oleh tokoh masyarakat setempat, dan selanjutnya ritual inti yaitu masajo atau pembacaan pesan moral. Oke, penelpon berikutnya. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam Bunda Hajia Ani, apa kabar? Ya, amin. Terima kasih Bunda. Yeah. Bunda, kalau Macera sudah pernah melihat Macera Wanua atau Macera apa? Ini Macera Manurung. Sebelum musim tanam tiba itu mereka Macera dulu begitu. Ya. Ini oh iya, oke. Iya, semacam apa ya namanya? Janji begitu ya. Oh iya, seperti tadi yang dia bilang dengesa. Dengesa. Iya. Iya, oke. Iya, Bunda, betul. Iya. Iya, benar, setiap daerah beda. Iya. 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 Iya, betul. Iya, tapi orang dulu tuh suka berbicara, ya.
Ya, lebih bagus begitu. Iya. Iya, benar. Iya. Iya, betul Bunda. Iya, oke. Iya. Iya, Bunda, terima kasih. Iya. 2025 Mini. Oh, acara-acara. Iya, benar. Iya, oke deh Bunda. Iya, amin. Iya, sebentar mereka ada. Saya selesai Mi Bunda. Iya. Iya, oke deh Bunda. Iya, oke deh Bunda. Makasih Bunda. Iya. Sehat juga selalu Bunda. Iya. Oke, amin. Amin, kita juga Bunda. Amin. Iya. Deh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus didoakan itu bukan Jono yang enteng jodoh, tapi anaknya yang enteng jodoh ya. Kalau Jono sudah ada mi jodohnya. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, saya harus membacakan dulu sebuah artikel kembali tentang masyarakat Manurung yang ada di masyarakat Enrekang. Mereka mengadakan Mas Sajo ini oleh para pemangku adat yang mengenakan sarung dengan cara memegang labo atau parang untuk diayun-ayunkan sambil membaca sajo, pesan moral kepada masyarakat adat di depan Manurung. Sajo yang disampaikan ini adalah merupakan pesan dari para Manurung kepada para pemangku adat. Dalam ritual itu ada 3 pemangku adat yang didaulat membacakan sajo kepada masyarakat. Nah, setelah ritual Mas Sajo maka dilanjutkan dengan membaca doa yang dipimpin oleh petua adat bersama seluruh masyarakat adat. Ritual pesta adat Macara Manurung dinyatakan berakhir usai dilakukan pembagian soko atau makanan tradisional dan daging kerbau menggunakan daun enau kepada seluruh masyarakat yang hadir. Nah, setelah itu jadi inti sebenarnya dari ritual ini adalah penyampaian pesan-pesan moral dari Tomanurung kepada masyarakat. Ini pun salah satu pesan yang disampaikan oleh Manurung pada Macara Manurung ini adalah Malilu Sipakainga. Itulah adalah sajo lepat latepaka yang berarti kalau ada yang keliru harus diingatkan dan masyarakat harus tolong menolong dalam kebaikan dan jaga persatuan. Ini juga ritual Macara sahabat budaya, ritual Macara Manurung tidak lain merupakan bentuk doa agar manusia bisa selamat dan sukses serta pekerjaannya berhasil. Dan perayaan pesta adat ini bersumber biasanya dananya itu dari masyarakat adat baik yang berada di rantau maupun di sekitar wilayah adat. Tidak heran sahabat budaya jika seluruh masyarakat adat di perantauan baik yang luar negeri maupun yang ada di sekitar wilayah adat diwajibkan hadir pada pesta adat tersebut. Jadi begitu ya, rame-rame kumpul tahu semuanya. Baik sahabat budaya, berhubung kita sudah menjelang pukul 9, pukul 10 nanti saya akan bersama dengan 2 narasumber yang masih muda. Kita akan bicara tentang tren wisata anak muda saat ini. Anak muda begitu ya, apa trennya, kita akan bicara langsung nanti bersama 2 narasumber muda saya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Makassar. Dan kita dengarkan dulu sebuah pesan berikut ini. Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih. Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa? Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga. Pa. Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk. Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya cita-cita Nisa jadi apa sih?
jadi HP Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya, budaya, alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku Danau Moko di Desa Empu, Kecamatan Tongkuna, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara menawarkan pesona unik dengan air biru jernih dan kedalaman sekitar 8 meter. Pengunjung dapat berenang bebas menikmati kesegaran air sembari melihat penyu dan ikan besar yang hidup di dalamnya. Bentuk danau yang abstrak, dasar dan dinding yang terlihat jelas jika menggunakan kacamata air, serta kesejukan airnya yang kontras dengan sinar matahari yang hangat, menambahkan daya tarik alami dan membuat wisatawan betah berlama-lama menikmati panorama dan keindahan alam Danau Moko. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4.
Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Oh emak, emakku sayang, tidak mau tak kipas sariang, mairi nake, mairi kalengku, rinake anak kikaranuangan. Pengai marai tambah gaji iya, pengai tak rapang bulai, pakatuota pangamasi anta amma, oh amma, amaku sayang. Sarea sedre pemilihan baturi karaeng Allah Ta'ala anjo patujungku amaku tomo karaeng kipain potekne risuruga salah. Selena reso-resoku. Gaji iya, pengainta rapang bulange, pakatuota pangamasi anta amma, oh amma, amaku sayang. Amaku tomo kerai kipai motek netri suruga salah. Tak kabilangan ani pamidangan tak landri ruta sungguh telah saku. Nakitu singama
itu sing emak, nak itu sing angkat woki, angkanya mengwaselena reso-resoku. Caci palawata Wilau doang ki Seku Sesana berhenti Udani Sikua etana Dito siruntu Masih sau sedih hatiku Caci palawata Wilau doang ki Seku Sesana berhenti Udani Sikua etana Dito siruntu Masih sau sedih hatiku Masih sau sedih hatiku Ku Dewi Taki. Pak, nggak mau berhenti tuh main judi online. Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih. Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kak saya kalau begini terus. Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Ma, takut kak.
kau. Bawa sekalian anakmu itu. Mama, Bapak. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali. Sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya. Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh. Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada kelitih. Kelitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau kelitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal kelitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kelitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah kelitah-kelitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kelitih, yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Masih di Pro 4 RRI Makassar, Sari Batam berikut di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita pagi hari ini, yang pasti informasi akan saya hadirkan untuk kita semua sesaat lagi dan jangan kemana-mana.
Arami to syukuran to malami dia tem apa batang tania rambakan Tania rambakan apa batang Tania rambakan Matan rena bulu maloan natasi minasaku lawarianemu Rimulasi seta mopa marenuka daeng ricinata Kak mataro ada rioloka sungapa pasarangi totota sabaraka mapesona tajungi panasana jancita mata uni etana si poji o anri idi mela
Saro adari yolota Suga papa sarangi totota Sabaraka mapeson tajengi alasana jancita Matauni etana Tosi poji yo anri Hidup memang nidai Undroi madenua Suku Cinaku, suku Papojiku Nade gagaka, si pakuleaku Mari sengani disumpulaku Situruni indah ambuku Milau dan pengakasih Totoku nalawa sumpahku Taroni utajengiki nasaba malah deki upoji Suku Cinaku, suku Papojiku Nade gagaka, si pakuleaku Mari sengani disumpulaku Situruni indah ambuku Suku Cinaku, suku Papojiku Nade gagaka, si pakuleaku Mari sengani disumpulaku Situruni indah ambuku Milau dan pengakasih Totoku nalawa sumpahku Taroni utajengiki nasaba malah deki upoji Milau dan pengakasih Totoku nalawa sumpahku Taroni utajengiki nasaba malah deki upoji Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget. Alah, kamu mah masih mending. Aku lo lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis? Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib. Gedung Mulo dikenal oleh masyarakat Makassar sebagai salah satu bangunan kolonial yang didirikan pada tahun 1927. Menjadi saksi bisu masyarakat pribumi di masa kolonial dalam memperjuangkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Gedung Mulo digunakan sebagai sekolah dasar lanjutan untuk orang-orang pribumi.
Gedung Mulo memiliki arsitektur bangunan berciri klasik Eropa yang dikombinasikan dengan unsur tradisional. Pada tahun 1942, Mulo sempat berganti nama menjadi Gakko, sekolah yang disejajarkan dengan SMP hingga tahun 1945. Gedung Mulo merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Makassar dengan tetap mempertahankan arsitektur aslinya hingga saat ini. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, menemani kebersamaan kita di pagi hari ini informasi mengenai kebangkitan budaya Parewa Besi. Ini diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap pelestarian budaya terutama di Kabupaten Sopeng. Nah, pada saat yang sama ini juga membuka peluang-peluang ya bagi industri kreatif melibatkan pandrek besi atau pandai besi, pandrek kayu, ahli perak, pemahar pusaka, kolektor, budayawan, akademisi, pencinta Parewa Besi dan banyak pihak lainnya. Nah, diharapkan komunitas pemerhati budaya Badik Bugis ini turut berkontribusi terhadap pelestarian budaya Bugis Makassar dan semakin menambah pemahaman dan kecintaan terhadap pusaka etnik Bugis, terutama mengenalkan kembali terutama ini ke generasi muda ya, milenial agar mengenal budayanya. Solato senga apa sialan Indo ambekmu. Inang tulisan di kakaleku tang siele laku
Sedre cibawang tagan nadrua nata rampei cina ciniku Rikate tonji tuliku tan ringan ilalang ri pamaiku mana majai bunga saruni bau rasana bunga birahe ku kana tonja kurang sandra panta tamalaju Rua pilino rua pada tari narua lebang ripangaiku rikatemi antu makarai ngase ilalang ri pamaiku lepaku buatkan rikana janjingku silama jojo taku leseki kalangiku jujur buta kaku anjo jari sapi rikananku Mana majai bunga saruni bau rasana bunga birahe ku kana tonja kurang sandra panta tamalaju riatinku Rua pilino rua pada tari narua lebang ripangaiku rikatemi antu makarai ngase ilalang ri pamaiku lepaku buat kang ri kana janjingku silama jojo taku leseki kalangiku jujur buta kaku anjo jari sapi rikananku kalangiku jujur buta kaku anjo jari sapi rikananku
Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat 1 orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan. Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental. Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tumbuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga. Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik Sobat Budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini yang pasti bicara tentang komunitas pemerhati budaya pusaka Cangadijaya yang tentunya ini mereka menggelar ya dan meresmikan perkumpulannya tepat 10 Agustus 2024 lalu yang bertempat di lapangan HA Mahmud